Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Jeffy berkata kepada asisten di telepon, "Tolak Matsumoto, katakan saja saya sudah istirahat dan saya tidak akan melihat tamu." Ayu membuka mulutnya saat ini, "Saudaraku, mari kita lihat. Ryoto Matsumoto ini masih memiliki beberapa kemampuan. Benar-benar tidak mudah untuk menyatukan keluarga Matsumoto sendirian, dan seperti kata pepatah." Pria tersenyum, "Kepala keluarga datang ke hotel untuk melihatmu secara pribadi. Ini telah menempatkan angka tersebut sangat rendah. Jika kita bahkan tidak melihatnya, itu lebih atau kurang bisa dibenarkan em." Zain membuka mulutnya saat ini, "Ayu, kamu lebih suka memikirkan banyak hal. Ini bagus, tetapi kamu tidak bisa terlalu memikirkan segalanya. Ini akan terlambat. Jika kamu melihat Ryoto Matsumoto ini malam ini, mungkin besok keluarga keempat, kelima, dan bahkan ke-40 dan ke-50 di Tokyo akan datang ke hotel untuk meminta bertemu denganmu. Bisakah kamu mengatasinya?" Ayu tidak tahu bagaimana menjawabnya sekaligus. Zain melanjutkan, "Oke, masalah ini masih terserah saudaramu, tolaklah." Ayu mengangguk, "Okok, lobi hotel aman." Ryoto Matsumoto, yang belum berusia 40 tahun, sangat ingin bertemu dengan keluarga Sucipto. Dia secara pribadi datang ke hotel untuk bertemu keluarga Sucipto kali ini, berharap menggunakan sikap rendah hati untuk mencari kesempatan mewawancarai keluarga Sucipto. Meski kekuatan keluarga Matsumoto tidak sebaik Takahashi dan Ito, Ryoto Matsumoto merasa kemampuannya tidak lebih lemah dari siapapun, dan ia masih muda dan berani. Dia pasti pasangan ideal untuk keluarga Sucipto. Namun, keluarga Matsumoto memiliki curah hujan yang tidak mencukupi di tahun-tahun awal, dan jauh dari keluarga Takahashi dan Ito. Meskipun Ryoto Matsumoto dengan tegas memimpin keluarga Matsumoto untuk berkembang pesat dan mengejar mereka, masih ada jarak dari mereka. Nyatanya, keluarga Matsumoto bisa dikatakan sebagai keluarga yang tumbuh paling cepat di Tokyo. 10 tahun yang lalu, hal itu tidak diketahui. Hari ini, 10 tahun kemudian, itu adalah yang kedua setelah Takahashi dan Ito. Kecepatan ini dianggap sebagai keajaiban bagi dunia luar. Oleh karena itu, Ryoto Matsumoto percaya bahwa sebagai kepala keluarga, dia datang ke hotel untuk meminta pertemuan secara langsung, yang tentunya membuat keluarga Sucipto untuk meminta belas kasihan. Namun, dia tidak tahu bahwa di mata keluarga Sucipto, kekuatan keluarga Matsumoto sekitar setengah dari keluarga Takahashi atau keluarga Ito. Jadi keluarga Sucipto secara alami tidak akan memandangnya. Saat ini, Ryoto Matsumoto sangat percaya diri. Dia adalah seorang jenius bisnis yang diakui di Jepang, seorang pria muda dan kaya yang memiliki kemampuan nyata untuk melawan dunia. Jadi dia berpikir bahwa keluarga Sucipto harus memberinya kesempatan untuk melakukan wawancara, dan dia pasti akan menggunakannya. Kefasihan dan visi mereka meyakinkan mereka untuk bekerja sama dengan mereka. Asisten Ryoto Matsumoto agak khawatir, dan berkata, "Bos, menurutmu apakah keluarga Sucipto akan bersedia bekerja sama dengan kita?" Ryoto Matsumoto merapikan jas dan dasinya, dan berkata dengan percaya diri, "Saat aku bertemu sebentar lagi, aku akan menggunakan kemampuan dan pesonaku untuk membuat keluarga Sucipto menyadari bahwa Matsumoto-ku adalah pasangan mereka yang paling sempurna." Adapun Ito dan Kiko Takahashi, mereka hanyalah sekelompok orang tua dengan pemikiran kuno dan kemampuan mengkhawatirkan. Begitu suara itu turun, asisten Sucipto menelepon ke meja depan. Gadis kecil di meja depan menjawab telepon dan segera mendatangi Matsumoto, membungkuk dan berkata, "Tuan Matsumoto, saya benar-benar minta maaf, Tuan Sucipto dan Nona Sucipto tidak punya waktu untuk melihat Anda, silakan kembali." Ryoto Matsumoto tertegun, dan setelah beberapa saat,
Dia bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu bicarakan?" "Mereka tidak punya waktu untuk melihatku." Gadis kecil di meja depan mengangguk sedikit dan berkata, "Itu benar, jadi tolong kembali." Matsumoto langsung merasa panas di wajahnya. Saya juga adalah kepala keluarga Matsumoto dan pemimpin di antara pengusaha muda Jepang. Mereka yang datang ke hotel untuk bertemu langsung dengan keluarga Sucipto dapat mengatakan bahwa mereka telah meletakkan identitas mereka dengan sangat rendah hati. Tetapi saya tidak pernah bermimpi bahwa meskipun saya datang untuk melihat mereka dengan begitu rendah hati, saya masih akan menerima penghinaan paling kejam dan langsung dari pihak lain. Tidak ada waktu, biarkan aku pergi jika mereka tidak punya waktu. Keluarga Sucipto terlalu sombong, bahkan terlalu berlebihan, kan? Bahkan jika Anda adalah keluarga top Indonesia, dan bahkan jika Anda memiliki proyek besar yang sangat bagus, Anda tidak dapat menempatkan wajah saya di lapangan, kan? Terlebih lagi, jika Anda menginjak wajah saya, Anda tidak menginjaknya sendiri, biarkan resepsionis hotel menginjaknya. Di mana kamu meletakkan wajahku? Memikirkan hal ini, Ryoto Matsumoto memiliki wajah gelap dan berkata dengan dingin ke meja depan, "Hubungi mereka lagi dan beritahu mereka bahwa saya adalah kepala keluarga Matsumoto dan Presiden Asosiasi Pengusaha Muda Tokyo. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk melihat tuan muda dan nona muda dari keluarga Sucipto, sehingga mereka harus meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya sekali." Meja depan ketakutan dengan ekspresinya yang mengerikan, dan dia berkata dengan terbata-bata, "Tuan, saya benar-benar minta maaf. Asisten dari dua tamu terhormat telah dengan jelas memberitahu kami bahwa kedua tamu terhormat itu benar-benar tidak punya waktu untuk bertemu denganmu, jadi tolong jangan mempermalukan kami." Kepercayaan diri asli Ryoto Matsumoto yang kuat langsung dihancurkan oleh bubuk yang dihantam oleh gadis meja depan. Dia mengutuk hampir histeris, "Nama saya Ryoto Matsumoto, apakah kamu mengerti?" Gadis di meja depan mundur beberapa langkah dengan ketakutan. "Saya benar-benar minta maaf, Tuan Matsumoto, saya hanya menyampaikan balasan dari tamu. Tolong maafkan saya." Di lobi, banyak orang menyaksikan Matsumoto berbisik. Orang-orang ini berbisik berpasangan dan bertiga. Meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, dari ekspresi mereka, Matsumoto dapat melihat bahwa mereka semua menertawakannya. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.